Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solihah semua? Apakah kalian rindu dengan sekolah kalian, kelas kalian, asrama kalian, teman kalian, dan juga orang yang selalu merindukan kalian di sini? Beliau yang selalu menatap bangku kosong setiap melewati kelas-kelas kalian yang sepi, asrama yang banyak baran tanpa ada penghuninya, yang biasanya kelas asrama dipenuhi dengan keramaian, canda tawa kalian. Siapakah beliau? Beliau adalah guru kalian di sini, murabi kalian di sini, orang tua kalian di sini. Mereka yang selalu menunggu kedatangan kalian di sini. Anak-anakku, guru kalian adalah seseorang yang selalu membimbing, memotivasi, menginspirasi, menyayangi kita. Beliau tak kenal lelah, selalu berusaha untuk mendidik kalian menjadi orang yang cerdas dan berbudi. Tetapi biasanya para murid kurang menghargai para guru. Apakah kalian merasakan hal yang seperti itu? Anak-anakku yang kami sayangi, tahukah kalian, sumber dan perantara sampainya ilmu kepada kita tidak akan dapat dipisahkan dari peran guru. Guru adalah sosok manusia yang memiliki peran penting terhadap kematangan dan kesuksesan kehidupan yang kita jalani. Perannya kadang tak dapat diukur dengan materi yang kita berikan kepadanya. Ilmu akan mengalir dalam darah dan menjadi penghias indahnya amal yang kita lakukan. Lantas, bagaimana kita bersikap kepada guru kita? Menghormati guru adalah salah satu kunci keberkahan hidup. Menghormati guru dapat ditunjukkan oleh pensikapan kita kepada mereka. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghormati guru-guru kita, yaitu yang pertama, memuliakan guru. Memuliakan orang yang berilmu termasuk perkara yang dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuhilla kabirana walau fi amilina." Bukankah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak ulama kami? Imam Nawawi rahimahullah berkata, hendaklah seorang murid memperhatikan gurunya dengan pandangan penghormatan. Hendaklah ia meyakini keahlian gurunya dibandingkan yang lain. Karena hal itu akan menghantarkan seorang murid untuk banyak mengambil manfaat darinya dan lebih bisa membekas dalam hati terhadap apa yang ia dengar dari gurunya tersebut. Yang kedua, mendoakan kebaikan. Ibnu Jam'ah rahimahullah berkata, hendaklah seorang penuntut ilmu itu mendoakan gurunya sepanjang masa, memperhatikan anak-anaknya, kerabatnya, dan menunaikan haknya apabila telah wafat. Yang ketiga, rendah diri kepada guru. Ibnu Jam'ah rahimahullah berkata, hendaklah seorang murid mengetahui bahwa rendah dirinya kepada seorang guru adalah kemuliaan dan tunduknya adalah kebanggaan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan kemuliaan dan kedudukannya yang agung, beliau mengambil tali kekang unta Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu seraya berkata, demikianlah kita diperintah untuk berbuat baik kepada ulama. Diceritakan sebuah kisah dialog antara guru dan murid. Dialog guru dengan sang murid ini mengajarkan kita betapa besarnya pengorbanan guru dalam mendidik muridnya. Dalam sebuah diskusi, seorang murid bertanya kepada gurunya, jika memang benar para guru adalah seorang orang pintar, mengapa bukan para guru yang menjadi pemimpin dunia, pengusaha sukses, dan orang-orang kaya raya itu? Gurunya tersenyum bijaksana, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Beliau masuk ke dalam ruangannya dan keluar kembali dengan membawa sebuah timbangan. Beliau meletakkan timbangan itu di atas meja dan berkata, anakku, ini adalah sebuah timbangan yang biasa digunakan untuk mengukur berat emas dengan kapasitas hingga 5.000 gram. Berapa harga emas seberat itu? Murid tersebut mengernyitkan keningnya, menghitung dengan kalkulator, dan kemudian ia menjawab, jika harga 1 gram emas adalah Rp800.000, maka 5.000 gram akan setara dengan 4 miliar rupiah. Baiklah anakku, sekarang coba bayangkan seandainya ada seorang yang dapat kepadamu membawa timbangan ini dan ingin menjualnya seharga itu. Adakah yang bersedia membelinya? Kata sang guru. Murid terdiam sejenak karena merasa mulai mendapatkan sedikit pencerahan dari sang guru. Ia berkata, timbangan emas tidak lebih berharga dari emasnya.
Saya bisa mendapatkan timbangan ini dengan harga di bawah 2 juta rupiah. Mengapa harus membayar sampai 4 miliar? Gurunya pun menjawab, "Nah anakku, kini engkau sudah mendapatkan pelajaran bahwa kalian para murid adalah seperti emas dan kami adalah timbangan akan bobot prestasimu. Kalianlah yang seharusnya menjadi perhiasan dunia ini dan biarkan kami tetap menjadi timbangan yang akurat dan presisi untuk mengukur kadar pengetahuanmu. Jika ada seorang datang kepadamu membawa sebongkah berlian di tangan kanannya dan seember keringat di tangan kirinya, kemudian beliau berkata, 'Di tangan kiriku ada keringat yang telah aku keluarkan untuk menemukan sebongkah berlian yang ada di tangan kananku ini. Tanpa keringat ini tidak akan ada berlian, maka belilah keringat ini dengan harga yang sama dengan harga berlian.' Apakah ada yang mau membeli keringatnya? Tentu tidak. Orang hanya akan membeli berliannya dan mengabaikan keringatnya. Biarlah kami, para guru, yang menjadi keringat itu, dan kalianlah yang seharusnya menjadi berliannya," kata sang guru. Mendengar penjelasan guru itu, sang murid pun menangis. Ia memeluk gurunya dan berkata, "Wahai guru, betapa mulia hati kalian, dan betapa ikhlasnya kami tidak akan bisa melupakan kalian. Karena dalam setiap kepintaran kami, setiap kilau permata kami, ada tetes keringatmu." Sang guru berkata, "Biarlah keringat itu menguap menuju alam hakiki di sisi Allah SWT. Karena hakikat akhirat lebih mulia dari segala pernak-pernik dunia ini. Mohon jangan lupakan nama kami dalam doa-doa kalian. Karena hidup adalah belajar bersyukur meski tak cukup, belajar ikhlas meski tak rela, belajar taat meski berat, belajar memahami meski tak sehati, belajar sabar meski terbebani, belajar setia meski tergoda, belajar memberi meski tak seberapa, belajar mengasihi meski tak disakiti, belajar tenang meski gelisah, belajar percaya meski susah, belajar dan terus belajar. Belajar sampai pada akhirnya Allah yang menyempurnakan. Guruku, murabiku, pahlawanku. Without you all, we are nothing." Sekian dari saya. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.